Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Distira dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan degradasi lahan atau degradasi tanah. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis, atau lahan tidur, yang dibiarkan terlantar, tidak digarap, dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Lahan yang telah terdegradasi berat menjadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta hektar atau sekitar 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Upaya pemerintah dalam penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan di Indonesia. Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan telah diperingati selama 24 tahun yang lalu. Pada tahun 1994, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum menetapkan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan atau bisa juga disebut dengan WDCD yang diselenggarakan atau diperingati setiap tanggal 17 Juni. Degradasi lahan sejatinya adalah perubahan keadaan lahan yang bersifat negatif, di mana lahan mengalami penurunan produktivitas dan potensi kegunaan untuk mendukung kehidupan. Degradasi lahan adalah lahan yang telah menurun fungsi dan produktivitasnya sebagai penyedia jasa lingkungan yang diakibatkan oleh kontaminasi aktivitas manusia dan faktor alam dengan sendirinya. Dari ketiga alih fungsi lahan adalah salah satu faktor yang paling banyak terjadi. Misalnya mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian, lalu ada juga pengalihfungsian das yang sejatinya untuk mengaliri air sungai untuk mendukung kehidupan. Namun banyak digunakan untuk keperluan industri, perkebunan, dan permukiman. Selain faktor dari aktivitas manusia, faktor alam sendiri juga dapat menyebabkan terjadi degradasi lahan. Misalnya terjadi kekeringan yang biasa terjadi di daerah yang intensitas hujannya sangat kecil. Lalu juga terjadi erosi tanah. Erosi tanah sering terjadi dan menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya degradasi lahan. Dampak lanjutan dari lahan yang sudah mengalami degradasi lahan ini disebut dengan lahan kritis. Di Indonesia, lahan kritis ini menjadi perhatian pemerintah. Data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Das dan Hutan Lindung (PDASHL) menunjukkan luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2018 tercatat seluas 14,1 juta hektar. Data ini menunjukkan angkanya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2009 luas lahan kritis menyentuh angka 30,1 juta hektar dan 2014 menunjukkan menurun menjadi 24,7 juta hektar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk mengurangi lahan kritis yang ada di Indonesia. Bahkan pada dialog refleksi kinerja untuk persiapan kerja 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip dari laman bisnis.com, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan di tahun 2019 pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan RHL sekitar 207.000 hektar. Namun di kesempatan lain, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (KLHK) Ida Bagus Putra
Putra Pratama menjelaskan walaupun jumlah lahan kritis di Indonesia menurun, namun itu bukan hasil dari restorasi atau rehabilitasi, melainkan hasil dari penyesuaian kriteria lahan yang termasuk dalam status kritis berdasarkan sejumlah aspek. Salah satunya, contoh yang mengalami penyesuaian kriteria lahan kritis yaitu lahan berupa savana dan kawasan gunung masuk dalam status lahan kritis. Padahal kondisi kedua lahan ini memang sesuai dengan karakter aslinya yang kering dan tidak memerlukan restorasi. Maka dari itu, pemerintah merevisi kriteria lahan kritis agar lebih pas dan tidak over untuk menentukan luasnya. Untuk mendukung rencana rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air. Tujuan dari diterbitkannya UU ini adalah melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan. Menjamin fungsi tanah dan lahan agar mendukung kehidupan masyarakat, mengoptimalkan fungsi tanah dan lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari. Meningkatkan daya dukung das, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif dan menjamin kemanfaatan konservasi tanah dan air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat. Dengan dijadikannya UU ini, maka bisa membantu merealisasikan target pemerintah terkait rencana rehabilitasi hutan dan lahan. Degradasi lahan, penyebab dan akibatnya. Degradasi lahan adalah proses di mana lingkungan biofisika berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan berupa kondisi lingkungan tersebut cenderung merusak dan tidak diinginkan. Sekretaris Direktorat Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana mengatakan ada beberapa penyebab yang menjadi faktor terjadinya degradasi lahan, salah satunya faktor alam itu sendiri. Akibat dari degradasi lahan ini antaranya yaitu berupa kondisi iklim di mana semakin banyak tumbuhan yang ditebang, maka suhu udara akan berkurang dan penguapan semakin berkurang. Semakin sering banjir karena berkurangnya infiltrasi dan meningkatnya limpasan permukaan. Terbukti dari terbuktinya lahan karena kerusakan hutan juga memungkinkan terjadinya erosi yang sangat intensif pada lahan sehingga tanah menjadi tidak subur. Dampak lain adalah kesulitan air bersih. Masalah air bersih adalah masalah kehidupan. Sekarang dapat air bersih di Bandung sangat setiap hari juga susah karena letak air tanah sudah semakin berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan degradasi lahan dan degradasi tanah. Salah hilapnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.